perbuatan perbuatan Kufur. kufur. Aduh. Nah, perbuatan kufur itu sudah Allah abadikan di surat Al-Bayyinah. Ya. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina finnari jahannam khalidina fiha ulaika syarrul barid. Akan dijadikan mereka itu makhluk yang buruk. Ya, makhluk yang buruk itu ya sekarang itu tuh ya stunting. Yang baik Idiot, goblok, suka menghina orang, itu makhluk buruk. Jadi sarafnya, jaringan saraf sistem sarafnya mengalami namanya decay, Danson Morales. Decay itu pembusukan, Danson itu penurunan akhlaknya, ya. Dan itu akan menyebabkan selamanya penyakit genetik. Nah, itu setiap 500 tahun Allah memberi peringatan itu sampai nanti siklus kehidupan yang terakhir itu adalah sekarang itu udah 11, berarti udah 911 ya, 911. Kenapa ulama kita nggak benar-benar mengkaji efek dari Al-Quran itu disebutkan langkah itu kanan dulu, tapi ketika mereka tergoda sama iblis, langkah itu kan dirubah jadi kiri dulu ya. Kiri dan kanan dulu ya. Kemudian telapak kakinya victory kan, sebenarnya A. Nah, untuk merubah itu pola pikir ulama kita tuh sekarang udah menyimpang jauh. Iya, saya juga Dan mereka semuanya pada dagang ayat, dikit-dikit cap Syiah. Jadi sebetulnya kenapa Rasul sampai menangis waktu sebelum jadi wafat itu, menangis yang ya Allah, biarlah aku yang menanggung semua siksaan ini. Ya, kalau kami gimana? Kalau kalian sahabatku bukan umatku, gitu. Karena Rasul sudah melihat sahabat-sahabatnya sudah terpecah belah, membuat golongan sendiri, dan Rasul sudah paham efek dari mereka membuat ini sendiri itu adalah kepala mereka itu akan terpenggal, akan dipancung. Ya, dipancung kan Ali bin Abi Thalib dipancung. Tinggal kepalanya kan? Ya. Ini Pak. Itu si Utsman bin Affan diracunnya sama istrinya kan 9 istrinya. Kemudian si ini siapa? Umar bin Khattab juga kan penggal kepala. Jadi hukuman penggal kepala itu sudah ada di Candi Ceto. Kenapa? Pejabat-pejabat Umar bukannya ditusuk pas lagi siapa? Umar ditusuk kemudian potong waktu pas jadi imam sholat subuh kan? Iya. Jadi ternyata Rasul tuh mengajarkan ruku dan sujud itu setelah dia dapat surat Muhammad sama surat Al-Fat. Surat Al-Fat tuh ya yang surat yang keberapa tuh? Al-Fat tuh. Yang punya dosa yang lalu dan yang akan datang kan. Kamu enak kata Rasul perdabannya. Nah, diajarilah bangun seperti malam kan. Pada saat itulah Rasul mendapatkan cerahan bahwa tugas sesungguhnya dia adalah membangun generasi Qurrata Ayun. Generasi Qurrata Ayun itu harus dimulai dengan kami tidak percaya pada kerasulan kamu Muhammad sebelum kamu bisa membacakan kepada kami suhupan mim toharo, lembaran suci yang dari batu itu relief ya, tentang cara membersihkan diri dari energi dosa. Nah kemudian yang kedua candi itu. Candi.
kami belum percaya kalau kamu belum bisa mendatangkan taman-taman air dan kebun-kebun bunga, ya, untuk mendatangkan mana wasawa itu, madu, telur. Nah kemudian belum percaya kami ketika kamu belum bisa mendatangkan generasi yang Itu kata ini, kata sahabat-sahabat, sahabat-sahabat. sahabat-sahabatnya. Jadi tugas Muhammad itu sebetulnya adalah untuk dia kan nama awalnya kan Ahmad. Ahmadun itu sebetulnya alif lam alif mim dal. Jadi satu gerakan yang sangat luar biasa untuk mengaktifkan sistem kesabaran dan keikhlasan tubuh. Makanya di surat Al-Baqarah 45 itu kan wasta'inu bisobri wasolat, ya. Nah, sesungguhnya sholat itu amat berat sekali kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk itu adalah orang yang selalu ingat sambil berdiri dan duduk berbaring tentang apa itu mati, ya, apa itu kematian. Jadi dan itu terhubung dengan surat ini apa tentang Al-Imran 144 kalau nggak salah saya, bahwa ketika Muhammad dinyatakan meninggal, dinyatakan wafat, frustasi, nah Allah langsung negor, apakah ketika Muhammad itu wafat kamu kembali meninggalkan apa yang disampaikan oleh Muhammad? Nah sekarang coba lihat para ulama ustadz kita sibuk cari muka kan? Ya. Apa yang mereka sampaikan? Hebat bercerita tentang cerita yang hebat-hebat. Jadi hal-hal yang fundamental itu semuanya sudah terhapus. Sensasi semua ya. Cari sensasi. Esensinya melenceng. Menyimpang. Nah itu yang menghantui pikiran saya, karena saya mungkin memang udah tugas hidup ya dikasih sebutan Isran ya. Surat Al-Baqarah 286 Isran kama amal tahuna min qablina. Bukan pakai sin, pakai sod. Dan itu tugas hidup, misi hidup. Jadi saya selalu berpikir ya, dari kecil itu, dari usia 4 tahun penderitaan nggak habis-habis. Yang namanya obat kimia itu dari kecil. Obat kimia apa yang saya nggak pernah minum. Jadi Allah menciptakan alkili. Alkili itu alkali. Alkali itu adalah ilmu kimia. Ilmu kimia sekarang itu teknologi sangat maju, sangat hebat ilmu kimia. Jadi kedokteran sekarang itu sangat modern dan sangat akurat dan sangat logik. Itu kan diteliti sama uji klinis. Jadi nggak main-main. Saya dari usia 4 tahun itu sudah terbiasa dengan obat-obat kimia. Dan ternyata yang menyelamatkan saya sampai sekarang itu sebetulnya kimia. Cuman frustasinya, rasa sakitnya kalau lagi datang serangan jantungnya, dada kayak dibelah kampak, kayak rupanya Allah katakan bahwa kamu nanti suatu saat ya di surat Al-Mu'minun kami jadikan kamu tuh besi dan batu. Besi dan batu. Jadi saraf kita ini bisa jadi besi dan batu. Luar biasa. Nah itulah penyakit namanya edema. Penyakit. Itu dimulai dari rheumatoid arthritis. Oh ini bengkak nih. Ya itulah tuh nih. Lihat. Ini ada 6 kilo ini nih. Air gimana Pak? Ini udah ditutup apa? Air masih jalan terus. Itu apa namanya? Kulkas kemana? Dikeluar ya? Kulkas taruh di. Itu
kulkasnya kan kulkas yang punya Kang Wawan udah habis 5 juta itu Barunya. sekarang harganya kita 20 ya. Kemarin abang beliin kulkas buat adiknya Gede juga. itu lumayan kulkas naruh buah-buahan, naruh apa. Niat banget nyetok itu. Jadi saya kan sekarang tuh makan tuh buah-buahan, buah apel, buah apa ya, sayur juga, sayur asem. Cuma kemarin kebablasan sayur asemnya, harusnya bukan airnya saya minum. Jadi lagi penuh lagi nih sayurannya. Oh, bukannya emang sarinya itu? Harusnya itunya yang di ini, bukan sari. Kebablasan. Saking enaknya sayur asem. Ya. Jadi Pakai sambal dikit ini ya. udah kayak batu aja, ini kayak besi. Ngelangkah berapa meter capeknya, rasanya kayak digadol sama ini. Kalau lagi datang ini sakitnya luar biasa, seperti jarum-jarum yang nusuk dada kayak dibelah. Itu balik lagi kayak dulu, pertama dulu waktu di mana? Waktu di PT Inti. Iya, penyakit saya dulu tuh puluhan tahun kan saya kena penyakit jantung koroner, serangan jantung. Setiap 6 bulan saya kan diopname di. Wah itu bawa obat kimia itu 1 kantong kresek, 11 macam obat dulu. Tapi sekarang juga itu obatnya itu dimakan rutin obat. Karena nanti tanggal berapa si abang kesini, tanggal berapa Lagi di mana? di Jakarta, dia kan mau ke Amerika nanti. Konser Mbak. Dengan Stephen Tong. Siapa? Stephen Tong. Waktu itu kan ke Italia, ketemu dia sama Paus. Konser tunggal. Dengan grupnya udah garam apa ya? Tapi dia yang ini tunggal. Dia main ini enggak. Diiringi orkestra gitu. Orkestra andalan Bang. Stephen Tong. Stephen Tong mah bukannya ini pendeta itu? Iya. Udah 13 ini Siapa? jantungnya. Stephen Tong. Pasang ring. Yang sering ada KKR itu kan Iya. Stephen Tong. Abang tuh anggota ini, kalau nggak ada si abang nggak rame. Itu apa? KKR itu. Ya. Jadi bukan penyakit ini kan untuk dipelajari, Iya. untuk apa. Diambil hikmahnya ya. Jadi kalian tuh nanti jangan sembarangan terapi orang. Saya selama ini kan terapi nggak pakai ini. Jadi ketemu sama orang tuh ya kita pasti jangan ngasong-ngasongi. Ya, Itu hati lah. sarung tangan pengaruh. Ya Pak, pengaruh sarung tangan. Sama enggak pengaruhnya ini. Kalau langsung kan dia nggak ada ininya. Jangan. Saya pakai sarung tangan biru ini. Iya. Itu gimana? Nggak ada masalah, yang penting. Ada ininya nggak, ada apanya, lebih mending nggak? Sarung tangan. Yang nitril itu yang sering dipakai dokter operasi itu. Iya. Yang penting pakai sarung tangan. Kalau saya kan untuk mempelajari ini sampai semaksimal mungkin. Ya. Jadi DNA manusia ini terhubung sampai 44 generasi ke atas. Nggak bisa dibohongi. Sekarang tuh dari satelit itu kamu tembak pakai laser, ya, udah ketahuan kamu DNA gimana. Nah, sepeninggal Rasul ya, itu sahabat-sahabatnya itu kan, banyak yang dukung Pancu, kemudian saudara-saudara sepupunya apa segala macam, saling bunuh-bunuhan. Coba kamu lihat riwayatnya. Memang seperti itu.
kelakuan orang-orang Quraisy itu. Makanya mereka mencari di mana apa surga itu. Kalau katakan surga itu adalah suatu tempat, ya, pemukiman yang di bawahnya sungai-sungai itu tetap mengalir. Sungai-sungai. Makanya ingatlah kenapa Nabi Musa memukul 12 batu untuk menghasilkan cibatu kan. Ya. Cibatu yang pertama kali keur minum naon? Keur minum mano kan? Cimano kan? Ya. 12 kali Musa itu. 12 sumur batu. Bukannya sekali yang buat Bukan. ngebelah laut itu. Itu waktu dia dikejar sama itu, dia memukul itu, memukul pada saat menggetarkan, pada saat itu bulan kan lagi besar. Itu terbelah karena tangannya kan bercahaya ketika dia megang ketiaknya itu cahaya. Jadi ya ini nih. Tangan abaya namanya, tangan abaya. Kalau yang sering di ulama itu bisa bertemu dengan Allah itu gimana ceritanya, Mbah? Bertemu dengan Allah, Bisa bicara langsung gitu. ulama Musa. Kalau Nabi Musa dia berkomunikasi sama Tuhannya. Jadi orang tuh mengatakan bahwa Nabi Musa itu bisa berkomunikasi sama Allah. Coba lo lihat nih. Saya pengen nyoba pakai cibatu akhirnya. Apanya? Daripada cuci muka ini praktis. Segala. Toha, Allah Toha Rasul Allah. Jadi Nabi Musa itu bertemu sama Tohanya. Tahu Toha dalam bahasa ininya Latinnya? Tahu. Tot itu apa? Pikiran. Ha. Allah Toha Rasul Allah. Jadi Toha kita ini adalah Rasul Lam. Rasul Lam Minal Allah. Ya. Jadi Toh dan Ha itu adalah Rasulullah. Dan itu siapa? Jibril dan Mikail. Jibril dan Mikail itu kata Allah, ruh anhu. Ruh anhu. Ruh ciptaanku. Adapun ilmu tentang ruh itu, hai Muhammad, hanya sedikit sekali engkau ketahui. Dan itu bukan urusanmu. Itu urusan Tohamu. Jadi orang mencari Allah Toha Rasul Allah yang mempunyai kedudukan tinggi. Dan itu penjelasannya ada di surat Al-Alaq. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa waladzi qaddara fahada waladzi ala jama'a faja'alahu husa'an ahwa sanuka wala tansa ila masyaallah. Artinya, hai Muhammad, jangan kau gerakkan lidahmu untuk segera hafal dan paham Al-Quran ini. Kami yang memasukkan ke dalam dadamu. Nah, kami itu siapa? Kami itu adalah malaikat Jibril dan kawan-kawan, memasukkan ke dalam dadamu. Adapun kalau Allah membuat kamu lupa, Jibril, Mikail mana? Jibril, Mikail, Oh, ini Mikail. Michael. Nah, kemudian yang menimbang kita, right or wrong, Jibril, Mikail, Israfil, Atid, Atid, yang meniup sangkakala, trompet, batas waktu. Nah, Israel. Israel. Ada 10, kemudian yang menguasai ini Munkar Nakir. Kemudian yang memilah mana yang masuk ke neraka jahanam, mana yang masuk ke
neraka sakar, mana yang masuk ke 7 jenis nar, ya, Ridwan, Malik. Nah, tapi malaikat itu sebetulnya ada yang malaikat yang berlari kencang, yang ada urusan tentang nyawa, yang ada urusan tentang rezeki, yang mencabut nyawa dengan keras, yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ada 19 itu AI, Artificial Intelligence. Dan malaikat 19 itu ada di surat apa? Pusing kan kalian? Ada di surat Al-Mudatsir ayat 40 sampai 46. AI itu bro, malaikat bro, 11. Apanya? AI itu kan 19. 19. 118. Ya, itu Artificial Intelligence. Saya pakai. Dan itu adanya di mana? Bersemayamnya di kita adanya di mana? Berupa apa? CD-ROM kita nih, crown of the head, cakra mahkota. Cakra mahkota itu idie dan pingala, pineal, kelenjar pineal. Kemudian itu tuh hipotalamus. Ta'ala muasa. Jadi apa? muas. Hipotalamus itu berarti talamus. Musa itu berarti menguasai. Iya, ilmu tentang toha. Jadi ala toha, Rasul Allah itu ada di crown of the head. Setiap hamba Allah. Dan yang bisa membaca itu adalah orang-orang yang ditinggikan. Jadi di akhir zaman ini manusia itu diseleksi sama Allah menjadi 3 golongan. Golongan yang ditinggikan namanya susuhunan. Susuhunan itu golongan ditinggikan yang bisa naik ke tempat Al-A'raf namanya. Al-A'raf itu dia surat yang keberapa? Dia harus mempunyai skill, knowledge, know-how, filosofi, manajemen hidup sehat. Wudhu dan sholat. Nah, wudhu dan sholatnya, syahadatnya harus syahadat ini, syahidan wahidatan namanya. Syahidan wahidatan. Setelah itu baru sholatu daimin. Sholatu daimin itu ada sholat yang mendatangkan ketenangan jiwa, janatul hiyal ma'wa. Kamu akan mendapatkan ketenangan jiwa ketika kamu bisa mengendalikan wanahan nafsa anil hawa. Wanahan nafsa anil hawa itu adalah menjaga trilian. Cingtut loh. Yang cik wehol. Ya, tinggal yang itu. Oh, sama ini ya? Ya. Trilian. Iya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Mulut, perut, kanyut, lutut, kaki, otak. Itu di surat apa? Mulut, perut, kanyut. Ya. Surat 19, surat apa? Al-Hajj. Maryam. Surah Maryam. Huruf besarnya apa? Kaf haya ain shad. Kepala pundak, lutut kaki. Makanya kita harus bisa Bluetooth. Tahu Bluetooth? Bahasa Arabnya apa? Bertobat. Memindahkan data tanpa kabel. Namanya Al-Jatsiyah. Surat Al-Jatsiyah surat keberapa? Googling dulu. Surat 45. Surat 45 ayat berapa? Enggak tahu. Aduh, kalian enggak hafal. 28. Al-Jatsiyah tentang lutut. Nah, dalam bahasa Inggris surat tentang lutut, kalau bahasa Arab kan Jatsiyah, yang berlutut, yang bertekuk lutut. Ajrum, terjerembab. 911. Panggilan darurat untuk segera bertobat masuk ke gerbang ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Yaitu Ghafur Allah Subhanahu 911 ya kan? Hudan lil muttaqin, bertemu sama Tuhannya, surat ke-10. Karena harus bertobat, surat yang 9. Ya, surat yang ke-9, surat apa? Surat yang 9. Surat ke-9. Taubah. Ada bismillah nggak? Nggak ada. Bismillahnya larinya kemana? Ke betisnya Ratu Balkis, rebutan tuh. Si Daud sama si Sulaiman. Betis wanita. Di antara dua betis kan ada apa? Di antara dua betis. Ketika Sulaiman ngelihat betisnya itu, dia kan pakai kolam yang ada pantulan cahaya. Kolam kaca yang tembus air. Kenapa si Ratu Balkis itu dimuliakan di negeri matahari? Ya, pas ngelihat itu, wah asku mono, jadi agak vitalnya, mantap. Maka rebutan Daud sama Sulaiman. Bapak mana? Iya, yang dapat siapa? Sulaiman. Ada orang. Dapat Sulaiman kan. Daud istrinya berapa? 99. 100. Usianya berapa? 120. Nah, Daud 32. 100. Oh, 100. Sulaiman istrinya berapa? Lebih banyak dari dia. 999. Usia berapa? Usia moksanya Nggak tahu. 52 tahun. Oh, Tapi umur 12 tahun udah jadi raja. Tuh. Ya. Sebetulnya kita nggak menyimak tuh pelajaran. Ibrahim usianya berapa? hampir 100 ya. 180-an. Kapan dia disunat? Pada saat usia 86 tahun. Dia saking nggak sabarnya, dia rendam, kemudian dia pakai kampak yang namanya kudum, potong. Setelah itu baru dia bisa sarahnya hamil. Makanya Ishak itu menikah usia berapa? Si muda kan? Ishak mah. Ismail yang Ismail. Ismail disunat usia 16. Usia 13. Tapi dah bisa nyian budak. Kemudian Yang saya diceritain itu sih yang apa? Ibrahim datang ke rumah, terus istrinya nerima. kan ada 2 orang malaikat, 2 orang. Jadi orang atau malaikat? 2 orang utusan malaikat yang tidak makan daging yang dibakar. Sungguhnya kami menyampaikan berita gembira bahwa Sarah akan malaikat dari ahli meditasi Brahmana. Brahmana 2 itu Brahmana sama Waisa yang menjaga mata air. Saatnya kita menyampaikan ilmu tentang kesabaran dan keikhlasan untuk membentuk generasi baru kepada ulul azmi. Ulul azmi bapaknya para rasul dan nabi kan, Ibrahim itu, dan termasuk ulul azmi. Ada berapa orang ulul azmi? Ibrahim. Yang paling pertama Nuh, yang kedua Ibrahim, yang ketiga siapa? Ibrahim, Musa, yang keempat Muhammad. Isa ulul azmi. Yang kelima Muhammad. Bukan Muhammad. Bukan Ahmad. Ahmad. Jadi hati-hati loh.
Sama. Seger soalnya. Segar, kayak cuci muka. Ada yang sampai 49 jenis herbal tuh. Oleo 155.000 harganya. Apaan? Ekstraknya tuh bangsa kenanga, bangsa pandan, bangsa apa. Sekarang kan bisnisnya ekstrak kan. Ekstrak, kemudian setelah itu apa? Diambil rantai kimianya. Kimia organik. Organik itu yang menemukan Lavoisier. Lavoisier itu ahli hukum, kemudian bendahara di suatu kerajaan saking ini. Ahli bikin parfum kan kalau di setelah itu dia menemukan kimia. Ahli kimia. Kalau nggak ada Lavoisier nggak ada kimia yang sekarang. Rumus kimia. Iya, bikin parfum pertama. Jadi Perusahaannya masih ada sekarang. Perusahaan Lavoisier. Apa namanya perusahaannya? Pokoknya farmasi lah, farmasi. Nah sekarang tuh yang untuk membuat suatu pabrik parastamol, siapa yang nggak minum parastamol sekarang? Semua obat ada kandungan Parastamol, paracetamol, antidepresan ya. Aspirin apa segala itu, ya parastamol, ya. Untuk bikin pabrik parastamol ini dananya berapa tuh? Saking Iya, bukan miliaran lagi, 2 kali APBN kita. Wah, triliunan, ribuan triliun. ribuan triliun. Bisnis paling gede dunia menghasilkan uang itu adalah parastamol. Ya, dulu namanya Sunmol. Saya waktu itu tuh, anak-anak kita ini, saya dari kecil tuh udah OBH kan parastamol. Aspirin, OBH cair itu. OBH yang warna hijau, berbatu Kombi, hitam. Ya. OBH kombi. Itu tuh OBH. Cuman itu nggak boleh buat edema. Itu mah yang herbalnya kan? Saya dulu di kantor, Herbal mah kan nggak mengandung ini apa kimia. sekarang sudah proses kimia, nggak bisa. Jadi Sekarang asam askorbat di situ. meskipun jahe-jahean tapi tetap pakai. Tetap nggak bisa. Janjabila harus disertai salsabila. Jadi nggak bisa orang bikin wedang jahe tapi pH harus 777 baru jadi, harus air Cibatu. Kok bisa? Iya, nggak bisa karena itu kaidah. Air jam-jam lah zaman dulu, tapi jam-jam yang asli, bukan jam-jam yang ditembak dari pakai es batu tuh Pak di bor paralel. Jahatnya orang Arab tuh. Yang air es batu yang dari kutub tuh dibawa kan, waktu ditampung, kemudian bukan es batu, yang gelek apa? Batu yang dari pecahan bongkahan batu kan dibawa Pak dari laut mati. Nanti ditampung, kemudian dibor itu tuh sumur tuh dari bawah. Itu air dari mana ya Pak ya? Hah? Jam-jamnya. Ya itu air itu Bukan air laut. bukan air laut. Berarti benar mukjizat itu ya. Tapi sudah intervensi manusia zaman Ibrahim dulu, zaman 11 tahun sebelum Muhammad lahir itu kan. Abraha ingin menutup mata air itu kan. Itu ada Wadi Al-Mulki Jana Al-Kausar. Wadi Al-Mulki itu berjarak berapa kilo dari lembah Keraharjaan. Nah, di situ ada sumur mata air jam-jam. Dalamnya cuma 15 meter. Dalamnya, dan itu bisa disiup. Berarti ada tanah liat kan situ tuh. Tanah liat. Nah, disiup, dibikinlah bak sama Adam yang bikin. Adam itu kan bapaknya para rasul sebetulnya. Bapaknya para nabi. Rasul. Ya Adam.
Cuman Adam gampang tergoda sama itu iblis. Iblis itu memang membawa semua anak cucu Adam ke neraka. Lewat apa? Lewat hawa nafsu. Lewat Siti Hawa. Siti Hawa itu kan adalah diambil dari sel epitel tulang rusuknya Adam. Jadi sel epitel yang ke-13 tulang rusuk. Jadi teori tentang DNA segala macam orang kita ngapain banget. Kalau siapa tuh yang pendeta Durno dari mana ambil DNA-nya? Pendeta siapa? Durno. Durno. Yang di pewayangan itu. Oh, Dorna. Durna. Itu dari telinga. Nah kalau Wahyudi entah dari apa itu. Tapi yang paling penting itu dari Jakara wal unsa. Tahu Jakara? Jakar. Jadi kanjut. Unsa? Unza itu kelentip, pitil. Jadi dari suami istri. Rahman Rahim Al-Ahad dalam bahasa Al-Qur'annya Rahman Rahim Al-Ahad. Bersatunya Rahmana Rahima Satunggal. Samaratungga itu berarti apa? Samaratungga itu biismi ilalaha barahmana barahima. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bahasa Sunda kunonya Pangapura itu dalam bahasa aslinya apa? Ngapura. Di Pura. Bertemunya Ave dan Iva. Ave dan Iva. Ave itu siapa? Ave itu kan Ibnu. Iva itu Ewa. Jadi apa? Ewean. Aduh kalian benar-benar nggak ngerti ilmu asal usul. Sampai Ida, Pingala, Aidie, kemudian Pineal, Pituaturi, semuanya ada di Al-Quran. Cuman bahasanya bahasa secret, bahasa sandi, bahasa enkripsi ya. Inskripsi yang tersirat dari yang tergores, namanya relic, the theostory of real life. Jadi cerita orang bertemu sama Tuhannya kemudian digoreskan di lembaran batu yang rapuh ya. Untuk menghasilkan 500 tahun kemudian generasi unggul. Cuman ada yang menyimpang, ada tuh kan hawa nafsunya. Si itu nggak kesini Pak, si Sodik sama siapa? Sama si Bambang. Bukan yang Tangerang tuh. Pak Jaya masih Ompong, satu lagi siapa? Ompong. Si Ompong mah pernah sini. Si Ompong. Sama Sodik enggak? Enggak. Sendiri. Sodik enggak kontak. Si itu yang kesini si siapa tuh? Bambang Kentung rajin. Sekarang kan buka ini Bekam, buka Rukiah. Kan si Yuliasinya sukses kan di Arab. Si keduanya. Yuliasi kedua. Si kedua. Oh bagus programnya. Bagus. Ketemu sama investor. Jadi mereka bikin proyek keikhlasan, kemudian baguslah mereka praktek. Si itu di Depok juga gitu. Di mainlah kalau kesan. Kalau pembeda aliran, kan ada aliran sesat, ada aliran ini model-model macam-macam aja. Iya. Sama maklum lah. Dan saya nggak ini tuh saya jangan lagi menuhankan saya gitu ya, apa-apa nanya apa segala macam, semuanya ada di Bagu gitu. Iya. Udah lengkap dah ya. Jadi beban saya itu apa? Dituankan. Saya mau cerita Mbak. 2010 waktu pas saya keluar dari Bandung, yang Bang ngasih buku banyak itu saya sampai jam 12 malam. Yang saya keluar dari Telkom kan, keluar dari inilah
Terus malam-malam kan sampai jam 12 malam saya di sini ngobrol sama Mbak, terus kasih buku banyak tuh. Dari buku yang perempuan, yang si Odi apa sekarang gitu kan. artikel saya yang itu. Nah, pertama ke Jakarta itu saya tuh dapet ya inilah apa klien lah. Itu orang Cindo baru pulang dari Amerika, stres, baru cerai, gagal ini gagal itu gitu. Nah, habis terapi itu kok enak ya katanya, cuma saya nggak punya cash. Mau nggak saya bayar pakai Bitcoin katanya. Bitcoin Mau nggak saya bayar pakai Bitcoin? Saya nggak ngerti, ini aja apa cash aja, saya bilang. Nyesel saya Mbak. Jadi dia tuh minta 10 kali terapi, itu kalau ini tuh masih 200.000 sekali ini tuh. Kalau Bitcoin saya kasih 1.000, itu sekarang 150 M Mbak itu kalau. Gila lu. Aduh, saya tapi memang itu godaan tuh, itu iblis menggoda kamu tuh supaya gitu. apa? Membentengi kamu jadi orang-orang yang gitu. Sebab kalau kamu menerima itu kamu dapat penyakit. Gitu ya. Saya dibayar berapapun, orang kasih berapapun, sorry. Itu Mbak, Bitcoin 2010 itu buat bayar pizza itu Mbak. Itu satu Bitcoin itu 4.000. Kayak apa uang digital ya, kayak inilah kayak token gitu kan, satu nilainya berapa, itu cuma 4.000-an. Orang bayar pizza aja pakai berapa puluh. Itu harusnya Jadi kita pikir-pikir, wah saya harusnya nih 1.000 Bitcoin, kripto, uang satu Bitcoin itu 1,5 M. Nggak usah. Itu pekerjaan iblis. Memang iblis membawa manusia ke neraka. Iya. Nggak cucu Adam. Sehingga mereka dalam kegelapan, dark ages. Kalau dark ages itu ke perempuan, obatnya apa? Kuku Bima Sakti itu nusuk lubuk hati. Pakai ujungnya nih. Saya ada satu titik di sini nih. Ya Allah, pas dipijit di sini sakitnya kayak digergaji, kayak dibelah kampak. Tapi abis itu badan saya lapang banget. Itu yang disebut dengan apa? Operasi bypass, operasi apa tuh gergaji dada. Tapi Habibie kan gergaji dada, nggak ada rasa sakit. Teknologi Allah ciptakan yang namanya anestesi. Ya, ini namanya paracetamol, namanya aspirin, apa Allah ciptakan. Alkemi, datangkan Allah Poiser, datangkan ini angel itu kan. Sehingga angel itu akhirnya menghilangkan diri dan mereka menjaga mata air, namanya Moksha, California. Modalnya adalah Washington membawa hilang para angel jadi Los Angeles. Ibu kotanya ini apa, White House kan. Gedung suci. Kemudian apa, hutannya hutan ini Hollywood, kayu agung kan, kayu suci hutan suci. Dan hutan suci itu tidak bisa disadap. Dan salah satu ada di Ceto, bisa disadap. Cuma licik airnya. Dipasang bukan. Pasang kabel dari bawah, fiber optik dari bawah. Masih bisa dari satelit, tapi satelitnya jenis apa? Ada. Makanya antara Cina, antara ini lomba memasang satelit yang paling tinggi. Supaya apa? Satelit yang di atas bisa pakai sekarang. Gila. Tapi kemarin Los Angeles kebakaran hebat. Ya. Hollywood kebakaran juga. Itu mah gampang sekarang tuh, mau ngejahilin orang-orang itu. Tinggal kamu hentak tumin aja. Entah kok, ngejahilin gimana? Ya, ngejahilin orang-orang kufur. Nanti getaran gelombangnya kamu bayangkan, wah itu. Tapi jangan santet sekarang bisa pakai elektronik. Ya. Memperbudak orang pakai elektronik. Sagiran aja bisa ngeluarin paku 15 cm masuk. Iya kok di ininya kok santet mulu sekarang? Iya, jadi itu ditunjukkan sama Allah. Apalagi HP. Dia lebih banyak lebih kan dapat pasien yang kan dia punya rumah sakit ya.
lihat di YouTube-nya saya. Bisa kira muncul mulu nih di beranda saya nih. Iya. Saya tonton gitu di rumah sakitnya dia tuh. Luar Saya biasa. dapat pasien yang ini nggak masuk akal katanya gini. Itulah kesombongan spiritual, kesombongan intelektual membungkus kemunafikan, kemusyrikan. Kan ada artikelnya saya. Udah tahun berapa? Kok jadi ngomongin santet mulu ini dokter Sagira. Saya harusnya ini kan kalau saya mau cepat potongannya ini ganti besi. Selamat aja, tapi saya ngapain? Saya pelajari semua edema ini. Memang ini penyakit kutukan. Buka aja. Kesalahan nenek moyang kita. Nanti anak cucu mereka kan saling bunuh-bunuhan semua. Kalau saya keturunan saya tuh ini apa kakek-kakek saya yang saya tuh semakin tua semakin kurus. Nah itu yang bagus. Oh, malah bagus. Bagus. Jadi yang bagus itulah Kresna. Kresna itu tingginya cuma 110 meter. Langsing, kurus. Tapi jaringan sistem tubuhnya, sensornya. Dan perawata yang jago perawatan tubuh. Sunan Wali Songo tuh yang Kalijaga, Giri, Gunung, Jati, Bonang, Benang, Malakul Muria, kemudian Kudus. Itu orang Jawa, orang Sunda. Cuma Muria Jawa. Sunda ya? Coba Sunan-Sunan yang 9 itu orang Muria itu kan katanya dulu terpisah sama pokoknya 9 wali itu orang Sunda, orang Jawa. Nggak tahu saya. Makanya buka Google. Mendingan. Si itu nanya ke saya, si Ompong. Mendingan saya nggak ini daripada. Si Ompong kan? Coba ya. Daripada so tahu nih saya nggak tahu aja. Jadi mana si Ompong? Kan hanya dia kan figur Kalijaga. Bilang. Ki Blangkon kan? Kalijaga itu orang Jawa, orang Sunda. Jawa mbah. Jawa katanya. Coba kamu buka Google nama aslinya siapa? Siapa? Coba kamu buka Google nama aslinya. Lagi ngerekam. Nah, ya. Raden Mas apa gitu pokoknya. Raden Mas Said kan? Said Raden Mas. Raden itu gelar bangsawan Sunda atau gelar bangsawan Jawa? Harusnya Mas Sunda. Sunda, cuma dia diperalat, dipakai sama penjajah Belanda atas perintah Inggris untuk masuk ke menyadarkan orang Jawa. Sehingga orang Jawa itu kan menemukan apa itu sebetulnya obat hati. Obat hati itu tombok hati. Tombok hati itu adalah obat penyakit hati. Cuman penyakit hati yang jelas banget lagunya itu lagu Doel Sumbang. Apa tuh? Penyakit hati ubarna cenah nyanyi. Jadi WC duduk gelok. Oh iya. Gelok Doel Sumbang. Yang gimana lagunya? Nih. Penyakit hati nggak ada obatnya. Di WC duduk. Di WC duduk dia nyanyi. Wehol. Malah Doel Sumbang. Yang saya tahu mah ini Mbak, saya baca buku yang apa? Sunan Kalijaga itu di antara semua sunan itu dia yang mempertahankan tradisi pakaiannya, jadi nggak mau pakai sorban, pakai jubah. Jadi mempertahankan tradisi Jawa, makanya meskipun Islam tapi tetap kejawa-jawaan, makanya disebut kejawen. Jadi bukan aliran kepercayaan kejawen itu katanya Islam tapi yang kejawa-jawaan. Banyak inilah sudut pandang. Oh dari Gus ini siapa? Gus Muafik. Gus Muafik yang asistennya Gus Dur zaman dulu. Terus ini katanya wayang itu memang Pak Sunan Kalijaga yang ini, cuma sunan-sunan lain nggak ada yang nggak ngedukung,
Sunan Bonang ngedukung, ngasih peralatan, katanya peralatan gamelan, bonang dan lain-lain. Penyakit hati. Coba saya buka sendiri. Lagi di toilet. Iya, wehol. Benar itu. Jadi kok bisa ya dia itu? Oh iya, idenya dari mana? Dusun banget. Canggih juga. Anak siapa dia? Kang Ibing. Kang ini. Kang Ibing dulu tuh jual mobil DX kan, saya yang beli. Gak ada apa. Gue punya mobil DX dari Kang Ibing. Mobil apa? DX Toyota. Oh, Toyota. Tahun berapa tuh? 80 lebih. Kang Ibing. Anak spiritual apa ini? Anak benar anak. Hah? Oh, anak Kang Ibing. Anak bungsunya Kang Ibing itu namanya Mega Kusumananda. Itu teman SMP saya di SMP 2 Bandung itu. Sama Rimba Boxer. Boxer. Panggil besar ada tuh senior saya. Itu teman-teman satu sekolah. Boxer. Saya Waktu itu sekolah di AIN tuh abos jahat banget tuh ngasih martabak AIN. Roti tawa diludahin apa segala macam kita disuruh makan. bareng-bareng ini. Oh. Muntahnya minta ampun. Waktu pelonco keras banget. Iya, saya juga kan ikut boxer. Ceritanya waktu SMP itu kan sering tawuran. Di zaman SMP 7. Saya dibawa sama Rimba ke rumahnya, nginep mah. Sholat subuh nggak bangun, saya mau diinjak sama boxer. Wah, langsung sholat subuh. Nah, dari itu saya ikutan boxer, tapi cuma sampai Purata 5. Terakhir yang jalan kaki bawa lilin sampai ke Sumedang sana. Tesnya. Sekarang Deddy Mulyadi yang Ngetop. dia marah-marah wae terus manajemen akhirnya udah nggak kuat sakit jantung juga. Tapi banyak yang nggak benar memang sih, Iya. yang perlu diperbaiki. Itu kan tim suksesnya ya datang ke sini. Enggak, saya udah nggak mau urus. Saya 8 bulan yang lalu kan membimbing orang-orang ke Candi Ceto apa segala macam. Hampir itu sih Ginanjar apa? Ganjar minta diformat di Candi Ceto, tapi dia malah pengen nyaingin si Anies Baswedan lagi di Mekah kan. Bodoh. Saya itu harusnya kemarin tuh hari Minggu kemarin itu Mbak, kita buka puasa bersama. Itu teman-teman saya itu ternyata udah jadi orang-orang ngetop semua di sini. Si Carla Bukadis. Ini apa? Wah, ini kalau ketemu KDM mah gampang lah ya. Ini kadis ini, kadis ini, teman sekelas semua itu. Nah, soalnya kalau kita cari popularitas, kita dituangkan getaran dan gelombang itu Berat ya. bahaya. Makanya saya pakai ini bukan apa-apa. Ini peredam bunyi. Bunyi yang paling ngaco tuh bunyi toa. Toa masjid. Kok paling ngaco? Paling ngaco. Itu 70 desibel. Ngerusak selaput otak. Makanya waktu itu dilarang, diganti. Tapi dananya diambil, toanya apa? Amplifier. Enggak diganti. Gila itu. Di luar negeri kan dilarang. Ya. Dibatasi apa desibelnya? Desibelnya apa harus disetel sampai 28 desibel. Cuma 70 kali. Makanya saya pakai peredam ini. Itu Apalagi efeknya apa? Efeknya apa? Efeknya kan ini. Jadi suara-suara yang apa bising apa segala macam getaran itu tuh nggak kena ke selaput otak. Jadi saya bisa konsentrasi. Bisa apa. Saya dengerin suara anak autis aja udah. Rasanya
Saya dengerin anak autis itu kayak dengerin bambu digesek, linu Iya, telinga. lino sembilu. Itu gimana itu? Iya. Saya tuh sensitif telinganya kalau dengan Makanya bambu kamu nanti gesek, kalau autis. lagi itu pakai beli Kayak, aduh, redam. linu gitu. Coba kamu pakai ini. Ini kan udah patah, kemudian saya iniin. Jadi ini ditekan dulu. Tekan dulu. Tekan, masukin ke atas. Tutup telinga, masukin telinga. Itu, jadi kamu bisa konsentrasi, nggak bising. Pada malam-malam tertentu jam, yang pertama jam paling bagus tuh jam 1 sampai jam setengah jam 3.30. Jam 3.30 itu wal fajri itu terpancarnya fajar ya, jam 4.40. Nah itu wal fajri walayalin asri. Di situ Allah mendatangkan waktu yang namanya apa, Pak? Namanya peredam bunyi lah. Di Google beli cuma 52.000 tuh Kakang Wawan. Gue beli dua, satu bapak gue. Cari yang ini apa yang lebih ada yang lebih canggih mah. Lebih bagus ininya nih, kupingnya saya kurang masuk. Dia di inilah disesuaikan dengan betul. Oh, iya benar, jadi lebih sunyi ya. Lebih sunyi karena kita ini setelah nerapi, kita harus pijat mandiri. Harus sholat imin tadi. Mandi juga nggak cukup. Mandi nggak cukup. Benar-benar kita harus mandi hentak nggak cukup. Kalau saya gini Mbah, kalau mandi insya Allah ya pasti itu mandi. Sekarang kamu masih muda. Sama buka ini aja nih. Saya nanti setelah usia kamu di atas 60. Tapi saya juga lagi cari cara biar saya nggak gampang ke distract sama suara. Saya tuh iyalah, udah ada yang malah yang kecilnya ada semua tuh di Google. Peredam bunyi. Sekarang tuh polusi bunyi yang paling berbahaya. Polusi suara. Ya, polusi bunyi. Sama ini udara. Kemudian rekayasa cuaca. Itu disemprot sama NPK loh. Pupuk. Bukan pupuk itu kimia. Yang pesawat yang itu jahat itu, tahu-tahu orang nanti pegelino, mati. Iya, itu buatan itu kan jual itu. Makanya aku bilang pabrik paracetamol itu 2 kali APBN dananya. Itu kan buatan NASA itu kan. NPK. Itu kan adik ipar saya, dia jago namanya Algetika itu obat kiriman Allah untuk tadinya sebagai kompetitornya paracetamol. Nah, Jokowi udah setuju ngasih tempat 12 hektar untuk bikin paracetamol. 3 hari kemudian mafia dari Cina nelpon, jangan coba-coba ingin paracetamol. Ya. Mau bikin pabrik paracetamol Pak, sama-sama kok saingan paracetamol gimana? Dia ahlinya. Dia versi apanya? Lebih jadi tidak menyebabkan toksin, tidak menyebabkan sakit ini. Lebih stabil, lebih stabil. Dan bikinnya gampang. Dari apa gitu ya. Yang gampang. Nah, kan ada politik bahwa yang murahnya lah ya, generik gitu. Generik tapi canggih. Bagus ya. Langsung telepon dari Cina, mafia itu tuh. Ya. Karena nanti kan sebetulnya kita nggak boleh lagi ngimpor bahan baku obat ya. Bahan baku obat. Ya. Jadi harus di dalam negeri. Karena memang bisnisnya 2 kali APBN. Itu. Udah ada proposalnya, sekarang udah ada pendananya. Tapi dia sempat seteru kan, Mas Hari itu. Artikel dia dibahas di Jerman loh. Di Jerman, orang-orang Jerman jurnal kesehatan, jurnal tentang paracetamol itu. Jurnal ilmiah ya. Udah itu ini tadinya kan dia
sebagai ini apa kompetitor lah. Nah sekarang malah di ini dijadiin apa? Ini pendamping coba. Pendamping. Jadi diambil sama mereka dari kimia farma, bio farma, orang-orang badan riset tuh, nasional. Nanti mereka bacakan dananya gede. Ada proposalnya saya. Bang, nanti kalau cair aku mau ke Bandung. Aku sempat stroke katanya. Jadi Wah, ke Bandung. Pinter loh. Udah cair. Boro-boro katanya. Susah katanya ini. Mencairin duit 1 M aja susah. Kamu harus ketahuan sama PPLTK, kamu dari mana sumbernya. Kemudian tahu semuanya bisa ada track di satelit. Makanya nggak usah lah punya uang kripto, uang apa segala macam, masuk penjara kamu. Apalagi sekarang tuh dana yang itu dikumpul semua orang-orang BUMN. Iya. Itu kan mantan koruptor semua dikumpulin sama Erick Thohir. Erick Thohir itu di belakangnya Tony Blair. Tony Blair siapa di belakangnya? Charles yang berkuasa sekarang. Nah Charles bisnis yang paling gedenya bisnis apa? Bisnis insektisida, Becklin, paracetamol itu. Cuman Charles punya perjanjian yang berkuasa sama Jerman. Jerman. Itu Red Seal itu. Siemens. Siemens bukan Rothschild. Siemens. Orang-orang Siemens. Nih takut sih sama ini. Ya, lu mau apa? Mau sekrup fiber optik apa segala macam di Siemens Wire ke 13 km persegi aku udah kesana. Aku kalau mau sampai profesor kok di sekolah mereka. Cuman aku butuh buat nikah, gue bilang gitu. Dulu HP saya pertama Siemens. Cuma Siemens itu satu tidak easy use gitu kayak Nokia gitu. Kan pada akhirnya kan ke Huawei kan. Huawei itu kan Siemens lah yang paling bagus yang tidak ada pengaruh gelombang elektromagnetik. Itu gimana ceritanya? Huawei beli Siemens apa gimana? Teknologinya apa gimana? Teknologinya. Huawei sampai direktur Huawei bawa apa ilmuannya ditarik semua ke Huawei? Enggak, dididik orang-orang Cina itu yang bisa diperbudak. Janjiannya dengan Xi Jinping. Yang pasti kan Huawei itu kan 2019 kan di-ban kan? Nggak boleh ada Google di ininya. Karena teknologi Jerman. Sekarang saya tanya, orang yang paling banyak dijadiin pekerja di Jerman, orang mana? Hampir 1 juta orang Syria loh. Syria, turunan Bilal. Karena tuh Bilal tuh dikasih tahu sama Rasul, kan tanya. Damaskus itu Syria. Orang Syria. Ya Rasul, apa yang aku mintakan kepada Allah setelah aku sembahyang hari pertama itu? Apa? 2 tahun sebelum Rasul wafat. Sehat. Datang lagi besok. Apa lagi ya Rasul? Sehat. Kemudian datang lagi hari ketiga. Apa lagi ya Rasul? Ya sehat. Kata Rasul udah 3 kali sehat. Gimana caranya? Nah, Bilal cabangnya ke situ. Nanya. Gini Bilal, kalau hari ini kamu sehat ragamu, kemudian tenang jiwamu, tenang ya jiwamu, jiwa soul, tenang jiwamu, dicukupi makan minum rezeki untuk hari ini saja, sama dengan kamu diserahkan seisi dunia. Dunia dan isinya. Sama dengan kamu diserahkan seisi dunia. Ya.
Jadi kalau kamu berwudu sebagaimana wuduku, kata Rasul, kamu akan dapat surga. Lah surga itu apa? Ya surga itu ya tenang jiwa, ya sehat raga, jannatun naim, na'an amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Jalan mudah cepat untuk mendapatkan naim. Naim tahu nggak? Bahasa Arab kunonya. Masa kalian nggak tahu? Naim, surga. Naim. Salah satu surga. Bukan surga, naim cuma. Naim. Naim itu sehat dan waras. Sehat dan waras. Dan itu ada di surat apa? Nikmat mana lagi yang mau kau ingat? Oh, Ar-Rahman. Rahman ya. Jadi apa tuh? Pernah nggak kalian bahas ada 31 kali di situ? Ya enggak ini artinya. Orang tiap hari itu ngaji itu segala macam. Makanya tombo hati ngaji teh kudu jeung maknanya. Bangun malam, dirikanlah sholat, berdiri yang benar. Aqimus sholat. Aqimus sholat itu dalam bahasa Inggrisnya tahu nggak? Ya. Ikamat as-sholat itu adalah gerakan 0 dan 1. 0 dan 1 itu bertemu sama toha. Orang yang bertemu sama toha itu dia menghasilkan gaya apa? Gravitasi. Berapa? Kecepatan gravitasi 9,8 meter kuadrat per detik. Berarti ada gravitasi, ada akselerasi. Kalau kamu berdirinya benar, ya, gak usah lama-lama lo berdiri di sini 5 menit lo. Kalau enggak lu nangis tua, pingsan di sini. Mengerjain orang gampang. Yang duduk tobat gini. Coba kamu praktekkan sekalian. Nanti lu ngantuk Mas ya. Tuh, hilang nanti semua. Mumpung ilmunya dipindahin. Tuh. Ini di pencerahan tertinggi ya. Itu bener Pak, saya juga kemarin tuh. Ini pertama distract. Gampang sekali ke distract ini sekarang. Oh, ada lumayan nih. Ini nanti deh kaki alpa. Sekarang grand cross. Gini. Gini. Jangan nempel. Ini aja satu titik ini. Titik ini. Yang itu nempel sedikit. Ya. Kemudian kamu pelototin grand cross itu. Pelototin. Itu jendela itu. Itu yang ada gambar salib. Jendela itu. Itu ada gambar salib kan? Nah, pelototin sampai dia menjadi 2. Sampai menjadi 2. Oh, yang putih. Sampai menjadi 2. Nanti menjadi 2 dia. Kalau kanan kiri mah bukan ya? Bukan. Ya itu gambar salib ya. Yang putih. Selasi itu. Menjadi 2. Ini agak lurus. Timbangan lurus itu. Agak jangan gitu. Nih. Lurus. Gitu. Ya. Salib agung dan Grand Cross ini yang disembunyikan sama Paus Prancis. Sehingga dia seakan-akan bisa berusia. Sekarang kan sakit melulu tuh. Harus datang ke Guru Minda ya. Paus Prancis yang sekarang. Itu SBY apa? FE kan yang bikin Istiqlal kan Franciscus Sapirius Tilaban ya. Kemudian yang bikin apa? Itunya arsiteknya. Andika Perkasa kan bapaknya kan FE juga kan. Berkuasa sekarang Nasaruddin apa segala macam. Jokowi aja bilang Paus Prancis yang maha terhormat gitu. Kalau Nasaruddin itu kenapa Pak? Nasaruddin ya dia kan itu Menteri Agama sekarang. Ya Menteri Agama kan. Zamannya Pak Madio ini dia Iya. Masih sekretaris. Ya kan Di training itu Pak kan Madio. kerja sama-sama Boy Raffi Amar sebetulnya. Boy Raffi Amar kan pengen jadi wakil presiden tadi. Itu ngambil dana dari Haji ATC yang Asmaul Husna 99 dibancai kan berapa kali datang ke sini. Menyuruh saya ke Madinah. Kamu tinggal di sana aja. Cuman itu harus terjemahin dalam 5 bahasa buku master.
saya nggak mau. Pangeran Ini polarisasi medan magnet ini telapaknya. Telapaknya nanti kamu seakan-akan kamu berada di atas lautan yang luas. Tetap salib gitu ya. Tetap. Inilah Grand Cross. Orang Kayak kalau baring pasrahnya rasanya. ya, ini berdiri mengingat Allah itu Grand Cross. Kan SBY kan dapat wisuda pada saat itu Ibas ketangkap heroin di Australia. Ya. Yang datang ke saya tuh Yusuf Kartanegara, orang BIN. pendiri BIN Yusuf Kartanegara datang. Itu siapanya Hendro Tadinya Priyono? apa? Siapanya Hendro Priyono itu? Oh, dia orang ini, orang independen. Jadi pas di situ Wiranto udah mau kudeta. Oh, kemarin tuh mau kudeta. Kudeta waktu Dia SBY lagi di kan Wiranto ditusuk ya, iya. diserang gitu. Waktu itu Ibas ditangkap di Australia. Kemudian SBY lagi KTT G7. Aku lagi di Kang Wawan kan. Datang Yusuf Kartanegara tiba-tiba pakai Mercy. Ini siapa? Kamu lagi di mana? Kata SBY nelpon kan. Aku lagi berobat. Di mana? Ada di Yang Baru. Saya ceritain tentang ini, tentang Sumur 7 di Kuningan segala macam itu tuh kan, tentang perjanjian Jayanti. Pak Yusron ini tua, mintalah ilmunya. Saya kasih artikel saya apa segala. Makanya artikel saya langsung dikirim ke Ratu Inggris kan, langsung diinin. Itu berbayang apa dua ya? Apanya? Itu kayak berbayang-bayang, tapi berbayangnya ke kanan kiri itu. Ya dua, jadi seakan-akan kan bola mata kamu sudah boleh sejajar. Jadi dua, itu yang disebut dengan Rasul, aku membelah bulan menjadi dua. Jangan dari telunjuk. Oh, jadi ketika melihat bulan, swing on, dengan jari telunjuk awas loh. Bukan karena ini pusing agak kabur gitu, bukan? Iya, pada saat itu dia keluyungan, bumi itu kayak apa, terus kan sampai kamu stabil. Jadi kenapa Ibrahim 42 jam dia mengamalkan itu? Kenapa Socrates mengamalkan? Ini berapa lama Mbak? Sampai kamu bisa stabil, sampai kamu keringat dinginnya keluar apa? Keringat dingin nih leher tadi. Kalau keringat leher keluar, berarti kamu masuk ke Amuzamil. Amuzamil itu Allah akan kasih orang yang berselimut itu ilmu hikmah dan rahmah. Jadi kamu pijakan akan kuat nanti, kepala pundak lutut kaki. Inilah salah satu cara untuk mengingat Allah sambil berdiri, duduk berbaring mengingat Allah. Dan ini timing yang tepat, harusnya pada saat, kalau Rasul kan 8 jam disuruh. Bulan pertama, bulan kedua 6 jam, bulan ketiga 4 jam. Sampai dia mendapat Al-Far, memahami siapa Muhammad itu. Enggak sanggup. Kunang-kunang nih. Nanti lanjutin di rumah. Kalau udah punya batu. Makanya zaman dulu tuh tegel kan kepala basah. Saya jadi bantal malah sekarang. Kepala basah. Berapa biji kamu punya? Ada 2. Untuk pada minta pada apa? Iya. Aku yang nyumbang itu tuh ada 1.500 biji loh batu, sampai ke penggergajiannya, gara-gara dia tangan ngangkat nggak bisa, tangan nggak bisa ngangkat segala. Cukup. Wah, Faisal mau apa? Itu malaikat. Tapi segar ya? Segar, dolar berapa? Pak Kiai apa segala macam pingsan dari ini. Nggak sadar kan yang ngelapin. Bisa lebih suka ini pakai ini. Kayak cuci muka praktis. Cuci batu. Kayak pakai cuci batu. Cuci batu kan pH-nya 7,7
Cuma kan yang manis semua, yang asam itu. Apanya? Coba tuh yang saya tuh, Itu kan ada yang asli. yang putih. Itu coba tuh yang di dalam teko tuh. Masih itu. Ini yang teko putih. Oh, itu. Ini ya. Sekarang ditampungnya di mana, Mas? Di situ. Ya. Waduh, seger Cuma itu ya. Apa? Pegel di sini, terus di sini kayak Gila, nanti tangan kamu tuh kayak keluar jarum-jarum, paku apa segala. Nah, itulah yang apa kalau kita mijit orang apa segala macam teknik orang. Bayangin saya 22 tahun, 22 bulan, 22 hari saya di tukang urut. 22 tahun, 22 bulan. 22 hari. 22 bulan ya. 22 tahun lah. 22 tahun. 22 bulan, 22 hari. 24 tahun jadi terapis. Ya. Membuka keilmuan artikel apa yang nggak saya bikin. Semuanya perpustakaannya kan saya sebar kemana-mana. Yang di Oxford itu sampai SB dipanggil sama Jadi Satria jadi itu. satu jadi Knight of Grand Cross kan. Itu gelar tertinggi loh. Gelar ke-7 Knight of Grand Cross. Tapi dia kan tidak pernah melakukan gerakan ini. Gelar doang ya. Cuman ini gelar doang. Setelah itu kan yang paling pertama Arsenal number 1. Kaos Arsenal number 1 itu dari mana? Kan judul artikel saya The Unification of Art and Science is on Solar as the best management of healthy life in order to get salvation, membangkitkan peradaban yang terkubur ribuan tahun. Ya, bayangin langsung gempa ke Oxford, langsung itu Arsenal dari saya singkatannya, orang pada nggak tahu. Setelah itu dikasih gelar Knight of Grand Cross. SBY. Langsung dia telepon kan siapa Perdana Menteri Australia pada saat itu Malcolm Turnbull, tahu Malcolm Turnbull? Apa artinya? Turn tahu kan? Balik. Bull? Ya itu. Bull? Kerbau. Kan di pewayangan Jawa kan Malcolm Turnbull tuh si Malcolm yang kepalanya suka gede-gede. Oh. Kebo. Bull itu bukan yang sering gitu tuh. Bukan, ya kebo macuet kalau iya, itu tuh. Itu gelar kebo. Kebo macuet dibebasin sih bebas. Tapi saya dapat apa? Apa? Ya janji-janji doang. Dulu Yunus Hussein, ketua PPATK apa juga. Iya, saya juga dijanjiin itu ruko. Orang-orang tuh. Orang udah, nanti kalau saya sembuh saya ini buat orang Batubara, Mbah. Rumahnya di Pondok Indah. Ininya pembantunya aja ada hampir 50 kali. 50. Iya, pokoknya bagian dia kan jadi kantor juga tuh. Yang kerja, yang ini, yang itu. Itu dulu Nanti kalau saya ini apa? ajudannya Saya kasih ruko katanya. Ajudannya Wiranto kan datang ke sini. Semua lupa semua. Jangan pilih tuh orang katanya. Sombong. Ajudannya. Ini aja ajudannya dari 50 katanya. Wiranto. Saking ini kena tusukan ususnya. Untung enggak yang nusuknya Katanya orang gila. coba yang nusuknya orang Dayak. Langsung Itu mau kudeta, Cita. dia mau pendeta waktu SBY lagi KT37 nggak tahu yang bisa ngebebasin itu kan ini Dia cuma negara kasih artikel cuma satu periode Jokowi ya dia ya. Periode kedua diganti ya. Menhankam ya. Rumahnya di dekat Bustani Arifin di Semarang. Saya coba ke sana.
Istrinya, anaknya pada ini semua pakai cadar semua. Pakai cadar semua, Mbah. Itu kan dekat sama Usman Sabta Odang, sama Odang kan di belakangnya Tommy Winata, angger we. Dasar. Usman Sabta Odang. Oh iya, teman Mbah itu. Oh. Itu temannya kakak saya juga. Itu ngasih ke Ahok, ngasih batu delima dan masukin air jadi merah. Saya ada pusaka yang canggih dari Pangeran Ratu. Maka Ahok keluar dari penjara. Nih, Itu Ahok, isinya apa di dalam tuh? itu Ahok sama Anies jadi bersatu Mbak sekarang. Iya memang itulah politik. Gila, dulu sampai demo Nih tahu nggak nih? Ini kayak batu kapak ya. Kapak batu manusia purba itu. Ini pusaka Pangeran Ratu Idris ini. Ini buat pijit juga. Oh iya. Itu nggak ada yang ngalah loh, nggak bisa pakai dikikir, pakai apa diselem nggak bisa. Di dalamnya ini tai intan. Tai intan. Tai intan itu yang berlian yang berwarna hitam. Buat ngebor itu mah. Ngebor tanah liat. Ngebor. Dibilang manusia purba. Padahal pusaka Ratu Idris, Pangeran Ratu Idris itu seniornya Senopogoronya. Senior Senopogoronya. Arkeolog. Pangeran Ratu Idris, rajanya Intan. Senopogoronya itu ahli, bukannya dia ini. Senop. Si ular kuning. Ngawinin 8 wanita Nusantara. Senop ngikut-ngikutin. Lost Decker itu bukan? Bukan. Oh, pengkhianat itu ya, yang katanya di Aceh Senopogoronya pura-pura masuk Islam. Iya, pembantu berapa. Kemudian dia kan pergi kemana? Di Mekah, harus disunat kan? Disunat. Oh, gronya itu ini kuning, bukan oranye. Ya oranye. Snake. Ular ya. Ular. Itu kan apa? Snake. Juniornya Pangeran Ratu Idris. Pangeran Idris itu menulis buku arkeologi. Salah satu pusakanya ini diwarisin ke ayah saya. Jadi Isran, Busran, Ade Muhammad Arif, Pangeran Ratu Idris, Haji Muqtarib, Baginda Jalaluddin. Salah satu anak dari istrinya Pangeran Ratu Idris yang di Subang, Umar Wirhadi Kusuma. Umar Wirhadi Kusuma masih paman saya. Menantunya Roni mah anggota Jemaah Tabligh, temannya Setia Novanto Roni. Dititipi sertifikat banyak sama Tommy Winata. Sama Setia Novanto. Tommy Soeharto. Tommy Soeharto waktu balap ini nyungsep retak ini dioperasi. Soeharto nunggu 6 jam ya. Temannya Setia Novanto. Makanya Tommy ini ya, jadi kayak berarti di belakangnya tetap aja Jemaah Tabligh. Jemaah Tabligh di belakangnya siapa? Orang Yaman. Masa? Bukannya Pakistan? Bukan. Bohong. Itu hebat. Kan pusatnya di Pakistan. Nah, pangerannya datang ke sini. Alat vitalnya nggak nyala 8 tahun. Tapi kan Yaman Islam, bukan Yaman Balawi ya. Bukan. Jadi turunan Yaman, turunan Abraha. Oh. Abraha itu kan Ethiopia awalnya. Kamu tahu nggak Utopia? Utopia. Orang yang mimpi kembali ke surga karena dia terpenjara karena dia berbuat dosa. Dalam bahasa Etiopianya, orang Yaman yang terpenjara berbuat dosa itu namanya Sin John. Sin itu dosa, John itu jail.
dia menjadi gubernur Yaman, kemudian 11 tahun sebelum Muhammad lahir, ya, dia sudah tahu jangan sampai Muhammad tuh minum air Zam-zam. Kalau Muhammad minum itu udah habis lah gitu. Dan sampai sekarang turunan Yaman itu terus ngidar ke tanah surga. Jadi konglomerat mafia tanah apa segala macam di belakang orang Yaman. Habib Rizik di belakangnya Yaman. Suka nginap di petukangan itu di orang Aceh. Di dalam saya dia nginap di situ. Kasurnya tebal. Saya lihat ngambil ATM sisa 300 juta segala. Foto Habib Rizik kayak apa. Jadi Habib Rizik itu diperbudak. Iya, dari ini asing. Kan dulu pernah dipijit sama saya Habib Rizik itu. Ya. Dia duduk bersila. Ada Munarman, ada AM4W, ada Roma Irama pada bersila semua. Waktu itu Pak Icang yang jadi instruktur senamnya. Ini dari Waicang. Pak Icang itu kan supirnya itu Prabowo kan. 7 tahun Pak Icang Prabowo pisah ranjang. Kan saya supir. Nah, direkrut lah sama itu siapa? Grupnya Habib Rizik kan pada saat itu mereka suka raja-raja memang tuh panglima-panglimanya. Yang mabuk, bedannya senam. Saya dibawa ke sana. Ya, Rizik, Bib, saya bilang, jangan bersila, Bib. Bersila ya, kayak Roma, macam. Dulu seperti ini, saya bilang. Rasul itu 4 tahun setengah belajar duduk di Rasul. Dia ini, iya ya. Ayah saya tuh 18 jam sehari dulu. 18 ya? Siapa namanya? Habib apa lah, pokoknya. Nah semenjak saat itulah Roma apa segala macam itu mempelajari itu sampai ke Hidayat Nur Wahid apa segala. Sekarang Roma Irama ini sama Habib Rizik musuhan. Aja gitu sama-sama itu aja siapa Cak Anon aja dari Maan aja lah sudah pernah ngasih pelatihan di Pemalang bisa 7 jam tapi pas disekat sama Wahyudi ngapain gue ngajarin orang biarin aja orang masing-masing katanya itu bukan urusan saya kan. Ini cuma dia yang tahu di Pemalang. Saya kan bilang Pemalang. Saya ikut rombongan Mari Rezeki, tapi sebetulnya saya mewakili dari Bandung ini. Langsung dia ini Mbah, gini Mbah, langsung tegang kan. tegang tahu kebohongan dia selama ini Langsung tegang. Bayangin muhajir aja dia nggak ngajarin. Muhajir itu kan yang ngasih tahu kan Pak Profesor Sutrisno. Pak Sutrisno itu kan rektor ini UIN Kalijaga, ketua forum rektor 9. Malah yang bagus itu sekarang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Iya kan yang ngajarin dia siapa? Mana dia? Madio sama situ. Toib sekarang Toib. Orang nomor satunya sih anggota kita Toib. Itu dulu Pak Madio sama Toib. Iya, yang ngajar manah, ngajar apa tuh. Kaosnya masih ada itu, kaosnya Toib. Bukan siapa yang mantunya Anggen itu? Bukan. Si Apin bisa bikin anak dari istri saya. Dikirim kayak gitu bawa pisang. Gue lagi mijit di Pak Sutarman. Pijit itilnya gitu. Iya Pak. Masa kalau mau bercinta diludah dulu sama si Apin? Pelumasnya kering apa gimana? Mati rasa. Si istrinya? Nggak bisa giol, nggak bisa apa. Habis itu berapa bulan kemudian hamil, dapat kembar. Itu kenapa kalau dikasih ludah kan nggak boleh Pak? Apa yang buat pelumas? Iya. Tapi kan nggak mencahin masalah. Ya, udah sama istri saya dikorek di apa? Diajarin Apin cerai. Pantasnya banyak yang cerai berapa bulan kemudian sampai cerai.
Apin dicerai? Hampir cerai waktu itu dengan si Gaida. Sombongnya udah ampun. Iya, sombong. Kan isi saya kan di DT, kenal sama Apin. Saya minta namanya siapa? Umi Gaidanya kenal, terus namanya Kang Apin juga kenal. Terus minta nomornya. Saya ngobrol, assalamualaikum. Apa kabar Kang Apin? Saya Wahyudi, masih muridnya Pak Isran sama Pak Mario, gini. Oh iya, masih terapi enggak? Enggak. Ngomongnya kayak pelit banget. Boleh nggak kapan-kapan saya ketemu gitu? Haji kapan itu kan bimbing Haji dengan Sadiran. Sakit dia di sana. Siapa? Siapin. Bimbing Haji dengan Sadiran terakhir tahun kemarin. Pulang dari sana langsung ke sini cerita. Saya sakit katanya. Sana. Saya ingat waktu itu Mbah ngasih nyari batu kan, saya pukul pakai batu kan, saya cari batu, saya kotak-kotak pakai batu, langsung keringat, langsung ini datang ke sini, ya oke. Saya itu sekarang Kamu ngapain? Ngurus kudanya lagi. Nah, jadi di sampingnya masjid itu ada toko baju muslim yang kayak butik lah. Itu punya Gaidanya, punya istrinya. Cuma Agim itu kesannya gini, nih dia ngasih ruko, udah terserah dia gitu, nggak mau tahu gitu, yang penting udah dikasih aja, usaha sendiri gitu. Siapin itu kan pewaris itu tuh yang kota gede tempat untuk konvensi Muhammadiyah, Batu Candi, kota gede itu. Saya kan kesana dengan Sagiran, Madio, syuting waktu itu. Syuting apa? Syuting untuk bikin senam ekonomi. Awal masa dia penelitian, yang tadi itu Madio. Siapa? Sagiran. Sagiran? Tadi buat neliti sujud, buat neliti duduk itiros, buat neliti Duit sih. marah istrinya Pak Madio. Saya juga DM berapa puluh kali nggak dibalas-balas. Udah ngetop mah. Biarin aja. Sekarang dia mau belajar hal-hal yang irasional, itu konslet otaknya dia datang. Iya, jadi lebih ke santet-santet sekarang. Iya. Sekarang mau santet elektronik semacam. Gak bisa. Saya itu hobi kalau tidur bantalnya di batu. Itu kan bekas kaki, itu gimana Mbak? Ya nggak ada masalah. Cuma enak aja gitu. Tapi gini. jangan ke bekas kaki orang. Kaki sendiri ya? Kalau kaki orang ya, di atas ini nih, ya, kaki orang baunya busuk. Kaki anak autis, suruh berdiri sini, pantat duduk sini, bau busuk langsung diganti, jemur. Ya kan batu saya 2. Siram pakai pandan. 1 buat orang lain, 1 buat saya. Oh. Jadi khusus buat saya itu, yang anak saya itu tuh saya doang tuh. Ini nggak udah main, makanya disebutnya Baitul Muqaddas. Baitul Maqdis itu untuk menyedot energi. Jadi zaman dulu tuh dibikinlah tegel kepala basah. Kalau saya di dalamnya kan sumur. Sumur, semua poros magnet bumi. Tapi ditutup dulu ya? Nah, tutup dulu semua. Dulu ada saringan injuk, saringan apa, airnya kuningnya, ya ampun, kayak roti mari. Tapi saya jadi air ini, Cikahuripan. Kalau matras bekas terapi itu dipakai tidur gimana Pak? Ah, jangan sering dijemur matahari. Karena keringat orang itu DNA-nya ngaco, nanti bisa mimpi buruk. Ya, mimpi buruk. Saya bekas-bekas terapi pasti saya. Tapi kalau nggak tidur di matras tuh kayaknya nggak enak gitu, kenapa ya? Kan tinggal beli satu lagi, buat kita, buat orang. Itu kasur tuh ada yang ngasih tuh, yang tukang bikinnya. Kasur terapi itu keras, bisa diinjek-injek tuh.
yang tebal itu Nah, coba kamu injak-injak ke situ. dari bahan apa keras? Pokoknya busanya mahal tuh. Oh iya. Diri aja situ. Bukan ini apa namanya yang Dia kan dibawa sama anak buahnya ke sini. Susah kencing. Udah mau dioperasi prostatnya. Saya terapi. Ya. Seminggu kemudian datang. Mbak, katanya. Habis di terapi itu saya kencingnya kayak anak umur 25 tahun.